Just kamu tau gak sih di Philadelphia itu ada kota yang disebut apa? Kota zombie. Maksudnya apa sih? Beneran zombie gitu? Enggak zombie beneran, tapi kayak mereka kayak jalannya kayak linglung gitu, kayak zombie Sumpah, beneran. kayak film horor. Ngeri tau gak sih, serem-serem gitu. Tapi kayak mereka gara-gara narkoba jenis apa gitu. Aduh, ngeri banget. Sumpah aku baru tahu loh. Ya Gila kan? banget. Serem Takut-takut banget. Penasaran kan? Langsung aja. Halo semua, balik lagi di Narko Talk bareng gue Jessie Dan gue Aisyah. Hari ini kita membawain tema yang main berat, tapi kita dengan gaya ngobrol yang santai kok. Jadi kalian pasti ngerti. Nah, topiknya itu narkoba. Nah betul banget nih, nah kita nggak sendirian, ada 3 narasumber kece yang bakal share pengalamannya dan pengetahuannya. Ya. Ada Adri, Arsya, dan Kalista. Halo semuanya. Boleh pada kenalin diri dulu kali ya. Boleh. Mulai dari Caca kali ya? Aku Kalista, aku dari SMP Aspermi 1. Halo, aku Asya, aku juga dari SMP Aspermi 1. Kalau aku Adri, aku juga dari SMP Asformi 1. Yeay. Gimana guys? Tadi sini macet gak kesini? Macet sih. Macet ya? Juga tadi kita. Kenapa tuh? Kok pada ngakak nih? Gimana jelasinnya? Ini gara-gara si Ica sih sebenarnya ya. Gimana sih, Cak? Jadi kan tadi tuh aku minta tolong Ica buat pesenin Gojek, buat Grab tuh. Terus kayak aku udah percaya banget tuh sama dia, kayak tolong dong taruh alamatnya yang bener ya gitu. Terus ternyata kita tuh udah kayak udah bingung, ini arahnya kemana, ternyata kita tuh diturunin di pabrik yang Aduh, kita nggak tahu pabrik. sama sekali. Untung gak pabrik gula ya, Dri? Ya, makanya serem ya kalau pabrik gula ya. Untung banget. Nah makanya dari pabrik itu untungnya nggak terlalu jauh ya dari rumah Nayo. untung. Akhirnya kita jalan kaki. Iya, dan untungnya kita hafal jalannya. Alhamdulillah. Udah sering juga ya dari sini. Yo, Udah pada makan? Aman? alhamdulillah udah. Ya. Nah, kita langsung mulai aja kali Mulai ya ya. guys. Nah, kita mulai. Mungkin Adri bisa nggak jelasin narkoba itu apa sih? Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika psikotropika dan sifatnya itu berbahaya banget. Nah intinya zat yang kalau dipakai bisa ngerusak tubuh sama pikiran. Tapi nih fun fact-nya nih guys, narkoba itu tuh juga kadang dipakai di medis loh. Kayak misalnya vaksin tuh ada kandungan sedikit narkobanya. Kalau misalnya di Thailand juga kayak narkoba itu tuh kayak ganja itu tuh dilegalin di sana karena itu tuh salah satu obatnya gitu buat pengobatan. Dan juga kalau misalnya kita makainya terlalu banyak, terlalu parah dan disalahgunakan, itu tuh bisa jadi kayak kitanya hilang ingatan, kita nggak bisa tidur, dan kita juga bisa jadi gila. Itu yang parahnya. Parah sih, itu ngeri sih ya. Parah banget. Parah. Berarti dampaknya parah banget ya, Dri ya? Parah banget. Untuk Amit-amit semua deh ya guys. Jangka panjang nggak sih jarak apa? Parah sih, banget gak sih bisa? Jangka panjang nggak sih? Iya, buat nyembuhinnya tuh pasti susah banget, kayak butuh berbulan-bulan sama bertahun-tahun. Iya, benar. Jadi tuh Bukan cuma heroin atau sabu ya yang bisa jadi obat tertentu, kan juga bisa jadi narkoba gitu Dri. Iya bener banget. Kayak misalnya nih aku punya salah satu contoh, obat tidur, obat batuk aja tuh bisa loh jadi narkoba kalau misalnya dipakainya berlebihan gitu. Ada gitu ya kandungannya. Iya, kayak misalnya nih, kayak Panadol. Kalian tau kan Panadol? Itu kan obat umum banget ya sih. Itu obat umum banget kan. Iya. Kalau misalnya dipakai kayak 30 butir, 21 butir dalam sehari, itu tuh bisa langsung ngefly, bisa langsung mabuk, bahkan bisa sampai berbusa. Itu overdosis gak sih namanya? Iya, itu overdosis juga. Cuma itu salah satu contoh dari narkoba gitu. Benar banget. Nah, kalau misalnya jenis-jenis nih, mungkin Asya bisa cerita nih. Ya gampangnya tuh ada 3 besar. Nah, yang pertama tuh ada stimulansia. Kalau stimulansia itu kayak sabu atau ekstasi. Efeknya itu bisa bikin melek, terus semangat terus apa? Jantungnya tuh jadi berbahaya gitu. berdetuk banget ya. Iya, bisa bikin jantung bermasalah. Sorry. Ya. Terus yang kedua tuh ada
depresan. Kalau depresan itu kayak heroin atau putau. Efeknya tuh bisa bikin kayak tenang, terus tapi bisa bikin ketagihan parah banget gitu. Nah, tapi yang ketiga itu ada halusinogen. Halusinogen itu kayak LSD atau obat ganja dosis tinggi. Nah, efeknya itu bisa bikin orang halu, terus pendengaran atau penglihatan itu jadi susah. Jadi kayak nggak jelas gitu. Pokoknya ada bikin jadi kayak relax gitu ya, jadi lupa semua masalah nggak sih? Iya. Bikin jadi ini pelarian gitu loh sebenarnya. Iya, Nggak boleh bener. banget. Serem banget juga ya. Nah, kalau menurut kamu Kal, itu kayak ada tambahan gitu nggak sih kayak dari jenis-jenisnya? Kadang tuh orang tuh mikir kalau misalnya ganja tuh semuanya ringan, kayak biasa aja. Padahal tuh kalau misalnya kita pakai ganja terus menerus, tuh pasti bakal bikin kita mood swing, terus juga kita bakal jadi kurang konsentrasi, terus juga apa ya, bakal pokoknya lebih Jadi pendiam banget nge-fly. ya sih. Iya, Iya, ya. kayak pendiam banget. Dampaknya gede banget lah ya pokoknya tuh semuanya bisa banget. Nah, ini misal aja ya, kalau misal teman kita amit-amit ada yang pakai narkoba, nah gitu kita bisa notice dari mana nih? Itu tuh gampang banget kelihatannya loh guys. Kayak misalnya nih, kalian punya temen yang dulunya tuh maaf gemuk. Itu tuh ternyata pas kalian ketemu lagi tiba-tiba dia kurus banget, matanya merah, dan juga kalau misalnya kalian kayak sapa dikit atau bikin dia nggak serak dikit, dia tuh langsung musuhin parah ataupun langsung bisa marah-marah. Apa suka apa namanya barang juga ya? Iya, ngeri kan? Ngeri. Pokoknya emosi nggak stabil nggak sih, Dri? Iya bener banget, emosi itu kadang nggak stabil. Bisa aja nih kayak kalian nih ngeliat teman kalian nih, tiba-tiba dia tuh jadi suka bebersih, ataupun juga kalian kayak gini-gini nih. Nah, itu juga salah satu ciri-cirinya loh guys. Dia tuh kayak karena kan di bekas tangan itu masih ada sisa-sisa narkoba tuh. Makanya kayak gini. Ini makanya kayak sering dimutin lagi. gitu Iya, ada juga yang kadang tuh dia ngebelet tangannya. Oh ya, karena masih banyak ini ya kandungan obatnya di Iya, jadi dia ngisep. Sampai gitu. se-addicting itu ya. Iya, bener banget. Adik banget. ngisep darahnya gitu. Iya, ngisep darahnya. Parah banget ya guys, nanti kayak kita orang yang kayak baru itu kaget banget sumpah. Gimana ya? Makanya nih kalau misalnya teman kalian sering bersih-bersih juga harus diperhatikan. Takutnya pakai narkoba bahaya juga ya. Iya parah ya, ngeri ya. Nah, kalau menurut Aisyah, itu kayak dari sisi perilaku yang orang pemakai narkoba ini tuh gimana sih? Kalau menurut aku ya, dia tuh anaknya tuh ya bener tadi yang siapa tuh tadi yang bilang anaknya pendiam, terus jadi sering bolos sekolah, kuliah atau kerja, terus dia kayak sering mood swing, ya bener kata Kalista. Terus tuh anaknya kayak jadi punya barang-barang yang aneh, kayak jarum, serbuk, atau enggak tuh kayak alat aneh apa semacamnya gitu. Ini mengaruh untuk semuanya. Iya, terus jadi kadang suka banyak yang lawan orang tua juga karena masalah narkoba ini. Terus tuh kadang ya, kalau barang-barang narkoba tuh banyak orang-orang yang kayak pinter gitu loh bikinnya. Oh bener. Kayak itu tuh bisa dibikin dari botol sama sedotan. Itu aja tuh udah bisa dibikin jadi alat buat ngisep narkobanya. Gila gak sih? Gila. Apalagi itu nggak sih, Dri? Ada yang lem gitu? Iya, lem itu juga salah satunya tuh. Guys. Lem-lem itu. Biasanya sih kalau lem itu, kalian tahu lem Aibon gak sih? Tahu kan lem Aibon itu kan Wanginya nyengat wanginya, kan? iya wanginya nyengat banget, makanya orang kayak kadang suka ngelem gitu. Sebenarnya nggak tahu juga sih, kan kalau kita kan biasanya nyemin bau bensin ya. Ah, tidak meren. Ya, ini bau lem gitu. Kadang buat muka juga nggak sih? Iya. Iya benar. Terus juga kasih tambahan ya, kalau misalnya tuh kalau orang yang make narkoba tuh gampang banget bohong. Jadi tuh suka banget ngebohong-bohongin kita, terus juga banyak nyari alasan. Jadi trustnya kita ke mereka tuh hilang. Iya sih, bener ya. Iya gitu ya. Nah, aku mau ngasih unjuk nih ke Kak Aisyah dan Kak Jessie. Oke. Aku punya salah satu contoh video kayak ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Oke, kita lihat aja ke sana ya. Cekidot.
Nah, untuk yang bagian paling penting nih, gimana sih cara kita ngehindari narkoba? Kalista kasih tahu dong. Pertama tuh kalian tuh harus pokoknya nyari circle atau pertemanan yang baik. Pokoknya harus benar-benar pilih pertemanan yang sehat. Jadi kayak kalau misalnya ada salah satu teman kalian misalnya suka make narkoba, suka beli barang-barang aneh-aneh gitu, itu tuh bener-bener harus jauhin. Soalnya kan takutnya tiba-tiba mereka ngajak-ngajak kan kayak ini gini mau coba nggak gitu. Nah, kita tuh nggak boleh nyoba ikut-ikutan. Iya bener banget tuh Kak. Kadang tuh kayak pertemanan tuh berpengaruh ke kita juga Iya. gak sih? Banget gak sih? Iya banget. Karena temen itu kayak cerminan dari kita sendiri. Iya bener banget. Benar-benar. Nah, kalau dari Adri atau Ashin mungkin kayak tips lainnya selain itu apa? Kayak bisa sibukin apa kayak gitu. Kalau menurut aku, gue dulu ya Adri ya. Kalau menurut aku tuh kayak kita bisa sibukin diri dengan hal yang positif. Contohnya kayak kita rajin olahraga, terus ikut komunitas, atau tuh kita ngembangin hobi kita. Misalkan kayak Adri hobinya tuh taekwondo. Nah, dia tuh latihan terus tiap hari. Makanya sibuk kan tadi dia bilangnya. Terus kayak Kalista hobinya apa? Apa tuh? Kan gue juga taekwondo. Iya dia. Oh ya kalian juga taekwondo, makanya dia latihan mulu. Dia juga sibuk ya kali ya? Iya bisa juga Iya nih. bener. Nah, kalau dari Adri? Mungkin aku juga mau nambahin kali ya. Aku juga mau bilang nih ke teman-teman yang ada di rumah, kalian tuh harus punya prinsip yang kuat. Kalau misalnya ada temen nih kayak mau ngajak kalian, bro mau nggak lo ikut gue nih, gue punya obat, lu mau nggak nyoba? Wah gila, efeknya tuh bikin kita jadi nge-fly, bikin fantasi kita tuh jadi kerasa banget. Itu kalian harus berani bilang enggak. Say no, guys. Tidak bisa, Say tidak no. bisa. Karena kalau misalnya sekalinya nyoba, itu bisa jadi kebiasaan atau jadi habit gitu. Jadi kalau gue simpulin itu kita jangan pernah ngerasa kayak sekali doang itu nggak apa-apa. Karena itu kan bahaya banget ya. Iya. Karena kalau sekali nyoba tuh pasti bakal ketagihan terus Iya. gak sih? Makanya narkoba separah itu gitu loh. Iya. Makanya takutin banget. Nah, sedih banget nih guys. Kita udah di segmen terakhir, sesi terakhir. Nah, kalau dari kalian bertiga, ada pesan singkat gak sih biar anak muda tuh nggak terjerumus narkoba? Mereka apa? Oke, sebelumnya aku benerin dulu mic-nya ya, takut jatuh. Oke, aku mau kalian itu yang ada di rumah, terutama teman-teman aku juga, buat teman-teman yang ada di rumah, sahabat Narkotalk, sayangin diri sendiri dan aku tuh mau ngasih tahu kalian kalau misalnya hidup saya tuh lebih worth it daripada hidup yang kayak pengguna narkoba, mabok-mabokan, itu juga salah satunya kan. Jadi kayak hidup tuh lebih enak sehat gak sih guys? Iya bener banget. Terus kalau dari aku, kalau ada masalah tuh jangan lari ke narkoba guys. Kayak kalian tuh cari solusi sehat aja. Kayak contohnya tuh kalian curhat ke teman dekat atau keluarga kalian yang kalian bisa percaya. Gitu. Terus juga kalau dari aku tuh hidup tanpa narkoba tuh jauh lebih baik dan lebih tenang. Lo bakal lebih bahagia, lo juga bisa capai mimpi-mimpi lo bisa fokus ke masa depan lo dan juga lain-lainnya gitu. Iya, benar. Setuju. Nah, kita Udah di closing. Jadi tadi itu guys obrolan santai kita bareng Adri, Asya dan Kalisa. Makasih banyak guys. Iya, makasih banget guys. Semoga ya guys setelah dengerin ini kita semua makin sadar bahayanya narkoba dan bisa lebih jaga diri. Pokoknya harus apa guys? Say no to narkoba. Nah jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.